Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berbahagia dan bersuka cita. Karena kenapa Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan? Dimana karena pada hari ini kita boleh memperingati kembali akan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia telah bangkit dari antara orang mati, telah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai umat yang percaya oleh Tuhan, kita yang masih ada dalam dunia ini, mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, datang menyenangkan hati Tuhan, dan kita bersiap-siap untuk boleh kembali menunggu akan hari kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah dikasihi oleh Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita datang berlari di hadapan Tuhan untuk mencari kemuliaan-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memulai akan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan pujian hymnos nomor 107, Tuhan datang, segera datang. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah lewat Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan kembali mengumpulkan kami, anak-anak-Mu boleh datang di hadapan-Mu, datang beribadah di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa ini semua adalah anugerah daripada Tuhan yang begitu besar bagi kami, yang dimana Tuhan boleh kembali mengizinkan kami, anak-anak-Mu boleh datang menghadap tahta kemuliaan-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala pimpinan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu.
Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh hati kami, seluruh hidup kami, untuk Tuhan ubahkan melalui firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Bapa di surga, Engkau berkati setiap kami yang boleh hadir pada saat ini, yang saat ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati akan ibadah kami yang kami lakukan pada saat ini. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan bagi kami, maka biarlah firman-Mu ya Tuhan akan mengubahkan setiap hidup kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan akan selalu memberkati akan kehidupan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar. Kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Setiap apa yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan pakai itu ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh berasal daripada firman-Mu yang hidup. Sehingga kami yang mendengarkan, bahkan yang menyampaikan firman-Mu itu ya Tuhan, boleh diberkati oleh firman-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau serahkan akan jam ibadah kami ke depan ini, jam pemberitaan firman ke depan ini, di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang hari ini kita boleh renungkan bersama-sama, khususnya di dalam kita mengenang atau merayakan akan hari kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menuntupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang sudah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, mungkin Anda masih ingat dengan lagu Benci Tapi Rindu. Lagu dari seorang saudara kita, Diana Nasution. Di dalam sari refrennya itu, saudara, saya begini: "Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya dikau, teganya dikau padaku. Kau datang dan pergi sesuka
Hatimu, oh, kejamnya dikau, teganya dikau padaku. Saudara, kira-kira apa sebenarnya makna dari lagu ini? Menurut saya secara pribadi, artinya adalah ada seorang yang datang dan pergi tanpa pesan. Atau ada seseorang yang datang dan pergi tanpa memberi harapan dan sebuah kepastian. Ibarat angin yang datang dan pergi. Tetapi saudara-saudara, berbeda dengan pribadi dari Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia dan pergi atau naik kembali ke surga. Kedatangannya dan kepergiannya dari dunia telah memberi arti, makna, bahkan nilai bagi manusia dan bagi dunia ini. Maka peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan sebuah peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba atau secara spontanitas, melainkan ini adalah merupakan bagian dari karya Kristus dalam penyelamatan manusia. Ia datang ke dalam dunia sebagai bayi yang suci yang tidak berdosa, menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia yang menanggung segala dosa-dosa kita, sampai yang naik di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, dan setelah itu dia dikuburkan. Setelah 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian 40 hari lamanya setelah itu, ia berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada banyak-banyak orang. Sehingga di sini kita melihat bahwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus ke surga dari antara orang mati adalah merupakan, saudara-saudara, sebuah fakta dan kebenaran. Kebangkitannya dari antara orang mati merupakan sebuah realita, bukan dari sebuah manipulasi atau rekayasa dari para murid dan pengikutnya. Dan setelah itu, saudara-saudara, ia pergi, ia naik ke surga, ke tempat sebelum ia ada. Kenaikannya disaksikan kurang lebih 500 orang yang berdiri di Bukit Zaitun. Inilah yang kita rayakan hari ini. Kita merayakan akan kenaikannya karena kepergiannya atau kenaikannya ke surga untuk memenuhkan segala sesuatu. Ia pergi bukan tanpa pesan dan makna. Ia pergi dengan pesan bahwa ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali. Ini adalah penting sekali untuk kita perhatikan. Lalu apa makna atau arti ia akan datang kembali? Artinya adalah nantikanlah dia. Nantikanlah Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku akan datang kembali, maknanya bagi kita adalah menantikan dia. Kenapa kita menantikan dia? Karena ia akan datang kembali bagi kita. Saudara, menanti atau menunggu tentu bukan suatu hal yang menyenangkan, bukan? Apalagi kalau menunggu itu begitu lama. Misalnya saudara di airport mau berpergian ke kota lain, tapi tiba-tiba diumumkan bahwa penerbangan saudara ini, wah, ini sangat menjengkelkan. Saya yakin kita semua pernah menunggu atau pernah menanti, walaupun saya tidak tahu apa yang saudara nanti dan tunggu. Ada orang yang menanti atau menunggu pendamping hidup. Kok tidak pernah kunjung datang? Kok tidak datang-datang itu pendamping? Ada orang yang sudah menikah 10 tahun atau lebih, sedang menunggu, sedang menanti buah hati. Ada yang menunggu kapan disembuhkan dari sakit penyakit yang sudah
tentunya semua kita hari ini bukan sedang menunggu kapan wabah corona ini berlalu. Kapan keadaan ini bisa pulih kembali? Kapan perekonomian boleh berjalan kembali? Kapan rutinitas kita seperti sebelumnya berjalan baik? Menunggu menanti memang tidak enak dan mungkin menjengkelkan saudara-saudara. Tapi menantikan Tuhan adalah suatu hal yang sangat baik, karena di dalamnya ada pembelajaran rohani bagi kita. Yesus telah berjanji dan berpesan bahwa Ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat Ia berada. Lalu seperti apakah kita menantikan Dia? Saya ulangi. Seperti apakah kita menantikan Dia? Ada dua. Yang pertama, menantikannya dengan setia. Tadi saya katakan bahwa menanti, menunggu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Membutuhkan sebuah energi, membutuhkan sebuah kesetiaan, membutuhkan sebuah keseriusan. Maka menantikan Tuhan adalah menantikan Dia dengan setia. Saudara-saudara, ada satu cerita. Ada seorang putri raja yang ingin menikah dengan beberapa calon laki-laki yang ingin mau menikahi dia. Tetapi si putri itu, saudara-saudara, dia menjadi ragu. Jangan-jangan laki-laki yang ingin menikahi dia ini akan menikah karena dia adalah seorang putri raja, sebagai orang yang kaya. Sehingga dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Dan waktu dia pergi ke luar negeri, ia memanggil para laki-laki yang ingin menikahinya. Dan dia berpesan kepada para lelaki itu. Apa pesannya, saudara-saudara? Dia berkata begini: kalau kalian mau menikahi saya dari hati kalian yang murni dan tulus, maka aku sekarang akan pergi ke luar negeri dan aku akan datang kembali. Tetapi saya tidak tahu kapan waktunya aku datang. Tetapi kalau kalian betul-betul serius mau menikah dengan aku, maka ada syaratnya. Syaratnya yaitu bahwa setiap kalian harus menunggu aku di stasiun aku berangkat setiap hari sampai aku datang. Maka bagi pria yang menunggu dan menjemput aku pada saat aku datang, itulah yang akan menjadi suami saya. Para pria-pria itu mereka setuju dan mereka berkata semua siap. Tetapi saudara-saudara perhatikan, pada saat itu mereka mulai datang ke stasiun. Mereka menunggu. Ada yang datang pagi dan pulang sampai malam. Hari kedua mereka juga lakukan demikian. Hari ketiga, sampai akhirnya saudara-saudara pada satu minggu. Setelah satu minggu, mulailah para pria ini kadang-kadang datang, kadang-kadang juga tidak. 1 bulan kemudian, bahkan ada beberapa pria sudah tidak mau lagi datang karena mulai bosan, mulai jenuh, mulai capek. Akhirnya setelah 1 tahun lewat, sang putri kembali tiba di stasiun.
Dan yang sangat mengagetkan saudara-saudara, begitu sang putri itu keluar dari pintu stasiun, ada seorang laki-laki yang datang berdiri di hadapan dan menjemput dia. Putri sangat kaku dengan dia. Dia kaget. Dan kemudian dia berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan semuanya ini? Apakah Anda menunggu aku 1 tahun lamanya dan setiap hari Anda ada di stasiun menunggu aku?" Laki-laki itu berkata, "Iya. Sejak Anda memutuskan pergi ke luar negeri, saat itu juga aku memutuskan untuk tinggal di stasiun dan menjadi petugas kebersihan di ruang tunggu kedatangan ini. Itulah sebabnya aku tiap hari ada di sini. Karena aku tinggal di sini. Aku mau menunggu kamu sampai kapanpun engkau datang." Saudara-saudara, luar biasa. Sang lelaki ini telah membuktikan kesetiaannya kepada sang putri. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dari beberapa pria yang ingin menikah dengan sang putri raja ini, dia memilih sang laki-laki yang menunggu dia. Dia sangat bahagia. Dia sangat senang bahwa laki-laki ini bukan menikah karena dia adalah seorang anak raja. Dia menikah bukan karena untuk mengejar harta daripada raja, tetapi karena betul-betul dia mencintai sang putri. Kecintaannya kepada sang putri dibuktikan melalui kesetiaannya, menanti dan menunggu sang putri sampai kapan. Sekalipun saudara-saudara di dalamnya ada pengorbanan, ada kelemahan, ada kecapean, ada keceruan, kebosanan, tetapi karena dia menaruh pengharapan kepada janji sang putri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berpesan, tak kala yang naik ke surga, dan dia berkata, "Aku akan datang kembali kepada kamu." Lalu bagaimana kita menantikan dia? Kita harus menantikan dia dengan setia. Ini memang tidak enak, membosankan, apalagi tidak tahu kapan dia datang. Yesus tidak pernah memberitahukan kapan dia datang kembali. Yesus tidak pernah berbicara bahwa dia akan datang pada hari ini, pada waktu ini, pada jam ini. Tidak. Ia datang seperti pencuri pada malam hari. Ia datang dengan tiba-tiba. Tetapi dia hanya berpesan kepada kita untuk kita menantikan dia dengan setia. Karena hanya orang-orang yang setia pada Tuhan, orang yang setia menantikan Tuhan, orang yang setia menunggu Tuhan datang kembali, mereka lah yang akan bisa berjumpa dengan dia. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan dia yang datang pada kedua kali. Kemudian yang kedua, seperti apakah kita menantikan dia? Menantikannya sambil bekerja bagi dia. Pekerjaan seperti apa itu? Mari kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ke-8 maksud saya. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita menantikannya sambil bekerja bagi dia. Pekerjaan seperti apa? Yaitu bekerja menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, kita tidak menantikannya dengan santai, berpangku tangan, berdiam diri. Tetapi Yesus berkata, engkau harus menjadi saksi-saksiku. Engkau harus menjadi saksi
Kita harus melakukannya dengan giat, dengan semangat sebelum Dia datang. Makanya malaikat Tuhan tak kalah melihat para murid-muridnya yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Lalu kemudian mata mereka tertuju ke langit. Mereka bengong, mereka berdiam diri, mereka tidak melakukan apa-apa. Maka ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Malaikat Tuhan menegur para murid karena mereka berdiam diri, karena mereka bengong, mereka tidak melakukan apa-apa. Itu artinya bahwa kita menantikan dengan aktif, dengan setia dan sukacita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudara, hari ini. Selagi sembari kita menantikan Dia, yaitu dengan kita bersaksi bagi Kristus. Kita memberitakan Injil keselamatan kepada dunia. Sambil kita menantikan Tuhan, bukan berarti kita tidur, tetapi kita harus bekerja dengan setiap-tiapnya. Saudara-saudara, ada orang-orang yang punya pemahaman di dalam menantikan Tuhan. Ada orang yang menantikan Tuhan dengan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Alasannya karena mereka berpikir bahwa masih begitu lama. Tuhan akan datang masih jauh. Masih belum tahu. Nanti kalau Dia sudah datang, dekat-dekat baru kita melakukan. Pemahaman ini sama dengan cara-cara orang Kristen di zaman sekarang ini. Ketika ada kesempatan untuk melayani Tuhan, ada kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan, ada tawaran, ada panggilan untuk terlibat di dalam misi Tuhan, acap kali mereka berucap begini, "Ya, kami akan mau melayani. Kami senang dengan pekerjaan Tuhan. Kami ingin terlibat dalam pelayanan misi Kau." Tapi Pak, sorry ya, tunggu sampai semua masalah beres. Tunggu ya Pak, anak-anak saya menjadi besar. Tunggu semua urusanku selesai. Mungkin ada yang berkata, nanti aku akan bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ketika nanti saya sudah di umur yang sudah mapan. Itu dalil-dalil dari begitu banyak orang. Karena mereka berpikir masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mereka lupa bahwa mereka tidak tahu waktu dan kesempatan itu. Mereka juga tidak tahu kapan Ia datang. Kalau Ia datang dan menyampaikan kapan Dia datang, mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tapi persoalannya, saudara-saudara, tak kala Yesus naik ke surga, Ia sama sekali tidak membicarakan dan memberitahukan hal itu. Saudara-saudara, ada seorang penjaga villa yang kosong di sebuah daerah. Lalu di daerah itu juga ada beberapa villa yang lain.
Dia datang setiap hari. Kemudian dia bersihkan villa itu dengan baik. Dia rawat villa itu dengan baik. Lalu tetangganya datang ke villa itu. Kemudian berkata, "Pak, villa ini kok rapi sekali. Bersih sekali. Bunga-bunganya rapi. Halamannya rapi. Apakah tuannya datang, Pak? Bosnya datang?" Lalu penjaga villa ini berkata, "Oh, saya tidak tahu." Lalu temannya berkata, "Loh, kalau bosnya tidak datang, ngapain Bapak capek-capek bekerja? Tujuannya tidak datang. Dia tidak tahu." Apa jawab dari orang ini? Dia katakan begini, "Justru karena saya tidak tahu kapan bos saya datang, maka saya harus bekerja. Sehingga tak kala bos saya datang, ia mendapati villa ini baik." Lalu tetangganya tanya lagi, saudara, "Apakah Bapak melakukan tugas ini setiap hari?" "Iya." "Lalu bagaimana Anda bisa melakukannya?" Lalu kemudian dia berkata, "Ada satu rahasia. Memang bos saya itu datang kadang-kadang 6 bulan sekali, kadang 1 tahun, bahkan mungkin kadang 2 tahun sekali baru dia datang. Tetapi saya tidak pernah berpikir kapan tuh bos saya datang. Yang saya pikirkan adalah bahwa sebentar bos saya datang. Makanya tiap hari saya datang ke villa ini, membersihkan villa ini, karena di dalam pikiran saya hari ini bos saya datang." Nah, saudara-saudara, penjaga villa ini begitu setia dan dia melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap tugas atau mandat yang dititipkan, dimandatkan, dipesankan oleh bosnya kepada dia untuk membersihkan, merawat villa itu. Karena dia berpikir bahwa bosnya akan datang segera. Kalau orang Kristen juga berpikir demikian, saudara-saudara, bahwa Tuhan akan datang segera, Ia akan datang kembali, maka tidak mungkin kita berdiam diri. Kita tidak mungkin tidur. Kita tidak mungkin bersantai-santai dan berkata, "Oh, masih lama dia datang." Kita akan bergiat melakukannya. Kita akan mengerjakan panggilan kita, tugas kita dengan setia. Kita akan terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang lain yang belum mengenal Dia. Kita akan terus menggunakan kesempatan dan hari-hari kita untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Karena di dalam pikiran kita, Ia akan datang hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menantikan Tuhan, yaitu menantikan dengan kita sambil bekerja bagi Dia. Karena menjadi saksi bagi Tuhan adalah sesuatu yang sangat mengagumkan sekali. Seorang menjadi saksi bagi Kristus adalah seseorang yang dipercayakan oleh Tuhan. Ini anugerah. Ini adalah hak istimewa. Kalau saudara dan saya boleh menjadi saksi Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, bukankah di dalam kita menanti atau menunggu Tuhan datang, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak hal yang membuat kita lelah, membuat kita menyerah, membuat kita mundur, membuat kita tidak melakukan lagi.
Karena begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Betul. Memang kita menantikan dia datang. Ada begitu banyak tantangan. Ada banyak persoalan yang kita harus lakukan. Ada kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Tetapi ingat saudara-saudara, maka waktu Tuhan berpesan kepada murid-muridnya bahwa ia akan datang kembali, ia tidak menyuruh kita menunggu dia dengan kekuatan sendiri. Ia tidak menyuruh kita atau memerintahkan kita menantikan dia dengan usaha kita sendiri. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berpesan di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Kenapa kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita? Kenapa kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita? Karena di dalam kita menantikan Tuhan dengan setia, itu tidak mudah. Maka Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menantikan dia dengan setia, menantikan dia dengan giat, menantikan dia dengan semangat, menantikan dia dengan kita terus bekerja menjadi saksi-saksi Injil bagi dia, sampai dia datang membawa kita ke tempatnya berada. Roh Kudus yang menguasai kita, Roh Kudus yang memimpin kita, sehingga kita mampu bekerja bagi dia. Karena tanpa Roh Kudus kita akan menjadi lemah. Kita akan menyerah dengan situasi dan keadaan yang sulit. Kita mungkin mundur atau berubah setia atau meninggalkan dia. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menantikan dia. Sekalipun kita tidak tahu kapan dia datang, kita tidak mengerti kapan dia datang, tapi Roh Kudus tetap menguasai hati kita sehingga kita menantikan dia dengan penuh kesetiaan. Dan di dalamnya ada sebuah pengharapan yang besar. Sembari kita menantikan dia, kita juga menggunakan waktu di dalam menantikan dia, kesempatan di dalam menanti dia, bukan untuk berdiam diri, tetapi kita menantikan dia dengan serius, dengan giat bekerja bagi Tuhan, melakukan misinya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melalui apa? Melalui kuasa dari Roh Kudus. Maka saudara-saudara, nantikanlah Tuhan, sebab dia akan datang kembali. Dan dia berkata, aku akan datang untuk membawa mereka yang menantikanku dengan setia, dan mereka yang telah berjerih lelah di dalam bekerja bagiku, dan mereka yang telah menjadi saksi-saksiku bagi dunia ini dan bagi manusia. Aku akan bawa mereka kembali ke tempat di mana aku berada. Nantikanlah dia. Nantikanlah dia. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Ya, aku segera datang, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa ya, aku akan segera datang. Dia, Yesus Kristus yang telah bangkit dan yang telah naik ke surga, berpesan kepada kita bahwa aku akan datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali menaikkan satu pujian lagi, Korintus nomor 108, satu kali akan ada.
bersama-sama. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, ya Bapa yang di surga. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang telah lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Dan Tuhan juga yang akan datang kembali bagi kami. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, sehingga kami di saat-saat seperti sekarang ini, kami boleh sungguh-sungguh menantikan-Mu dengan setia. Dan kami juga boleh sungguh-sungguh menantikan-Mu dengan cara kami bekerja bagi Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi Injil bagi dunia ini. Sehingga banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh kembali kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kenaikan-Mu ke surga memberikan kepada kami kepastian dan memberikan kami pengharapan bahwa pada suatu saat kami akan bertemu kembali muka dengan muka. Oh Bapa yang di surga, Tuhan tolong kami melalui pertolongan dari Roh Kudus yang memampukan kami di saat kami masih dalam dunia ini untuk menantikan-Mu dengan setia dan bekerja dengan sungguh baik. Kuasa Roh Kudus yang akan terus menguasai hidup setiap kami, anak-anak. Berkati kami yang hari ini merayakan bersama akan hari kenaikan-Mu ke surga. Biarlah kami sungguh memaknai kenaikan-Mu ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat Gereja Lestari dimanapun berada saat ini. Mari Tuhan teguhkan hati kami. Biarlah kami boleh tetap bersabar dan tetap setia dan tetap bekerja bagi-Mu di dalam masa penantian ini. Jangan biarkan kami menyerah atau putus asa atau berpaling dari-Mu oleh karena situasi yang sulit, permasalahan yang silih berganti dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan yang setia bagi kami. Berkatilah Tuhan akan bangsa dan negara kami di saat kami menghadapi pandemi corona sekarang ini. Kalau kami boleh meminta Tuhan, lalukanlah corona ini dari kami, dari muka bumi, dari bangsa kami, dari pulau Bali, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas-aktivitas kami dengan baik. Tetapi kami juga rindu bahwa di dalamnya Tuhan mengajar kami dengan pembelajaran rohani yang baik, agar kami ke depan lebih setia dan lebih bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja dalam setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkatilah para tenaga medis, para dokter, dan satgas COVID-19. Tuhan, beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Selamatkanlah kami semuanya Tuhan di dalam kasih setia-Mu, sehingga kami boleh melalui dan melewati wabah corona ini dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Maka kami serahkan seluruh keberadaan kami, hari-hari kami di dalam pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih. Inilah doa kami. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami
Dan kami akan pulang atau selesai beribadah dengan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga dan yang akan datang kembali menjemput para saleh-saleh, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa memenuhi setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang setia menantikan Tuhan dan menjadi orang-orang yang giat bekerja bagi Tuhan sampai Ia datang kembali pada yang kedua kali dan menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.